Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah saat ini. Walaupun kita masih dalam ibadah online, saya yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk kita bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena saat ini kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan tetap ada bersama kami. Bahkan dimanapun kami berada, Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Dan kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, hamba-Hambamu yang melayani Engkau. Biarlah Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pelayanan ini boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa memuliakan Tuhan, untuk bisa memuji Tuhan. Kita boleh menyembah kepada Tuhan. Persiapkan hati saudara, supaya saat ini kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan, saat ini karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
amat baik dan sangat baik bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Dan saat ini kita memuji dan memuliakan Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Kasih Tuhan tidak pernah terlepas, kasih Tuhan tidak pernah hilang, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Allah itu baik. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oh, haleluya. Haleluya. Yesusku luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Tuhan ada bersama dengan kita. Selamanya Tuhan ada bersama dengan kita, dan kasih setianya selalu ada dalam setiap saat dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Tak sekalipun Tuhan tidak pernah lalai. Tak sekalipun Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janji-janjinya, untuk menepati, menggenapi rancangannya. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus penolong dalam setiap hidup kita. Kita akan pujikan selanjutnya. Sekalipun Tuhan kan lalai, tepati janji yang difirmankannya. Tak sekali
kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu
kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat setiamu dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik, Engkau yang menyertai dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Oh haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah yang baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Segala pujian dan penyembahan kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah persembahan pujian kami boleh berkenan dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Oh janji-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Setiap firman-Mu Kau genapi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, Allah yang luar biasa. Dan saat ini kami datang kembali kepada Engkau. Kami membawa hati kami di dalam tangan Tuhan, dan kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menerima taburan firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat ayat yang diberitakan merupakan isi hati-Mu yang Kau tunjukkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Urapi Tuhan dengan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih dan urapi kami semua, dan kami semua siap untuk mendengar firman Tuhan, dan layakkan kami, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap manusia akan diperhadapkan dengan berbagai macam permasalahan, kondisi, keadaan yang begitu sulit. Ketika ada ancaman, ketika ada tekanan, ketika tidak ada jalan, maka manusia seringkali mengatakan bahwa tidak bisa bertahan. Kita perhatikan untuk hari-hari ini, setiap kehidupan manusia diperhadapkan dalam satu situasi yang sangat sulit. Mau bergerak, mau melakukan sesuatu, tidak bisa. Mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami tekanan. Dan kita perhatikan, kalau kita perhatikan di dalam masa-masa sekarang ini, kondisi yang seperti ini bisa bertahan, itu adalah luar biasa. Ketika ada banyak orang yang berkata dengan kami, sharing bersama dengan kami, dia mengatakan, kondisi hari ini, kalau saya bisa bertahan, itu adalah luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak ketakutan, ada banyak kekecewaan, ada banyak gerutuan, omelan, ada banyak keputusasaan. Itulah yang membuat manusia tidak bisa bertahan
menghadapi situasi. Nah, hari ini mari kita mau belajar bersama-sama. Tuhan ingin katakan mengajar kepada kita. Di dalam situasi kondisi yang bahkan tidak ada lagi harapan, jalan buntu. Hari ini Tuhan ingin katakan kepada kita, tetaplah bertahan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dalam satu perjalanan umat Allah. Ketika mereka menghadapi satu tantangan, tidak ada jalan lagi. Maju ada tantangan, mundur tantangan, ke kanan, ke kiri, sudah tidak ada jalan. Tapi apa kata firman Tuhan? Tuhan mengatakan, dalam kondisi yang seperti itu tidak berdaya. Tuhan ajar hari ini tetap bertahan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Tema hari ini adalah tetap bertahan. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bapak Ibu bisa mengikuti dengan teks yang ada. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama Keluaran 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Musa menjawab, jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tak akan kamu lihat lagi. Perhatikan, saya ulang kembali. Musa berkata kepada bangsa Israel yang pada waktu itu dia sedang menghadapi jalan buntu. Musa berkata, jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang tak akan kamu lihat lagi. Ayat 14. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Amin. Oh, luar biasa. Ada janji Tuhan, ada pernyataan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka yang sedang menghadapi keputusasaan, ketidakberdayaan, tidak ada jalan lagi. Tapi perhatikan di situ, tetaplah bertahan, jangan takut. Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar, yaitu apa? Menyelamatkan engkau. Kamu akan melihat Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan melepaskan. Dan apa yang kamu lihat hari ini, itu gambarkan adalah ketika mereka dikejar oleh orang Mesir. Engkau tidak akan lihat lagi. Sebab apa? Tuhan yang berjuang untuk kamu. Dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Katakan Tuhan berperang. Dan kamu tinggal diam. Wah, luar biasa saudara. Kalau kita boleh menikmati janji Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan belajar dalam perjalanan dari umat Israel di bawah pemimpin Musa. Kita perhatikan kisah ini. Ketika Tuhan lepaskan umatnya dari negeri Mesir, mereka di situ bekerja rodi, mereka ada di bawah tekanan walaupun mereka bisa hidup dengan enak.
tapi tidak ada kebebasan untuk dapat memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Maka Tuhan keluarkan mereka. Dan Tuhan akan bawa mereka ke satu tempat, di mana tempat itu adalah sangat berbeda dengan tempat yang awal. Berkelimpahan berkat, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dengan berbagai macam mujizat yang sudah Tuhan kerjakan, mereka bisa keluar. Dan ketika mereka keluar, senang, bebas. Tapi ketika mereka dalam perjalanan, apa yang terjadi? Ternyata Firaun mengejar mereka. Kenapa? Mereka kehilangan orang-orang yang bisa diperbudak, dipekerjakan rodi. Maka mereka mengejar. Dan kita tahu, bangsa Israel mengerti, memahami, dan melihat. Maka apa yang terjadi? Dalam perjalanan itu, di depannya terbentanglah yang namanya Laut Abraham. Kiri kanan, gunung lembah. Dan belakang sedang ada dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Untuk apa? Menarik mereka kembali. Menawan mereka kembali. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka melihat yang seperti itu, mereka sedang mengeluh. Mereka mengalami yang namanya satu ketakutan yang luar biasa. Saudara nanti perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ini. Mereka ngomel, mereka menyalahkan. Mereka katakan ingin balik lagi di tempat awal. Dan bahkan mereka katakan, apakah kita mau mati di sini? Karena tidak ada jalan lagi. Mereka dalam kondisi yang terjepit. Mereka tidak bisa berjalan, tidak ada jalan keluar. Mau mundur ke belakang, kita melihat mereka sudah diikuti oleh apa? Pasukan Firaun. Di belakang ada musuh. Dan saudara perhatikan ketika saudara membaca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 di dalam Keluaran pasal 14 ini. Ternyata Firaun itu dengan membawa rakyatnya dengan kereta yang istimewa dan pasukan yang istimewa. Jumlahnya saudara 600 kereta yang terpilih dari kereta yang ada di Mesir. Mereka lengkap dengan perwiranya, perhatikan 600 kereta pilihan. Berarti pasukan adalah pasukan yang terpilih. Coba saudara bayangkan. Maju ada Laut Abraham. Di belakang ada Firaun dengan bala tentara yang istimewa. Kiri kanan tidak ada jalan lagi. Jurang, lembah, gunung. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih. Mereka sungguh-sungguh tidak berdaya. Dan perhatikan kalau menghadapi seperti itu, apa yang terjadi? Mereka panik. Mereka takut. Kalau kita baca ayat yang ke-10. Mengalami kepanikan. Mengalami ketakutan. Kalau sudah mengalami kepanikan, ketakutan, tidak ada nalar yang bisa keluar dengan baik. Dan ketika mereka panik, mereka ketakutan, ayat itu dengan jelas mengatakan sangat ketakutan. Maka mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah,
Mereka berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ada dampak dari ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam kehidupan setiap manusia yang menghadapi kondisi yang tidak berdaya, terjepit, tidak ada jalan keluar. Apa saudara? Ngomel. Coba kita perhatikan nanti, saudara baca ayat 11. Jadi orang nangis panik, takut, tadi saya katakan nalarnya enggak jalan. Yang terjadi adalah ngomel. Mereka mengatakan apa kepada Musa? Tidak adalah kuburan di Mesir. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Ngomel. Ngomel pada pimpinannya. Bukankah kita juga seperti itu, seringkali ngomel dengan pimpinan, bahkan ngomel dengan Tuhan, kondisiku kok seperti ini, enggak berdaya lagi, keuangan sudah menipis, dan bahkan untuk usaha, untuk bekerja, sudah enggak bisa lagi. Ngomel, nyalain Tuhan. Dan coba katakan di situ. Mereka mengatakan kepada Musa, apakah kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Apa yang kamu lakukan untuk kami? Bukankah seringkali kita ngomel dengan kondisi yang seperti itu? Ngomel sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok seperti ini? Kenapa Tuhan bawa saya dalam kondisi yang tidak berdaya ini? Down, dalam titik yang terendah. Perhatikan. Apakah tadi nyanyian Tuhan tidak menepati akan janjinya? Apakah dia senang membawa umatnya dalam satu kondisi yang tidak baik? Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Ketika dalam kondisi yang tidak baik, perhatikan, Tuhan itu menyertai. Tuhan melihat kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Bukan saja omelan, kalau sudah ngomel, ayat yang ke-12 saudara bisa baca di situ. Mereka apa saudara? Senang dengan kondisi yang lama. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami. Biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun. Tadi saya katakan nalarnya enggak jalan lagi. Padahal Tuhan ingin melepaskan, dan Tuhan sudah lepaskan mereka dari perbudakan, dari tekanan yang ada, sekalipun mereka bisa hidup. Tapi ada sesuatu yang tidak mereka merasakan, yaitu kebebasan yang sejati. Makanya dia ngomel, lebih senang dalam kehidupan yang lama, kondisi yang lama. Buat apa aku ngikut Tuhan sekarang, setia sama Tuhan. Saya jadi pelayan Tuhan. Ya, saya orang yang setia, saya mengikuti Tuhan. Kondisi tidak lebih baik. Lebih baik kita hidup di dalam dosa, aman-aman. Senang-senang, betul kan? Tapi apakah itu tujuan Tuhan untuk mengeluarkan kita? Untuk membawa kita dalam kondisi yang tidak baik? Tidak. Tuhan ingin membebaskan kita, memerdekakan kita. Sehingga kita bisa menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ingat, seringkali kita juga senang kembali dalam kondisi yang lama. Kalau sudah dalam keadaan panik, ketakutan yang luar biasa, bukan hanya kita senang kembali kepada kondisi yang lama, kita nggak punya harapan, ya kan?
Tidak ada harapan. Apa ya bisa kondisi ini, ekonomi saya, kehidupan saya, pekerjaan saya, penyakit saya bisa sembuh, bisa dipulihkan. Ya, ayo. Tuhan inginkan hari ini kita tetap bertahan. Jangan kita menggunakan akal pikiran kita yang enggak sehat. Bukankah ketika dalam kondisi itu kita cari alternatif, jalan keluar. Dan perhatikan, hari-hari ini dunia sedang menawarkan banyak jalan alternatif. Supaya kita terpuaskan, tapi perhatikan, nampaknya kita puas, tapi sebenarnya itu bukan kepuasan yang sejati. Bukan kemenangan yang sejati, bukan kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika dalam keadaan kepanikan, ketika dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, tadi katakan mereka menyerah, kalah. Sebab apa? Dia punya iman. Tadi katakan Tuhan yang akan berperang. Perhatikan, engkau tidak usah berbuat apa-apa, kau hanya cuma melihat lagi. Kamu lihat apa yang dikerjakan Tuhan. Makanya saudara, jangan mudah menyerah. Karena orang yang mudah menyerah itu tidak memiliki iman. Tuh. Ayo, pantang menyerah. Hadapi itu semuanya. Perhatikan, puncaknya, tragisnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara baca ayat 3 sampai ayat yang Fatsal 3 ayat yang ke-8. Di dalam Keluaran 3 ayat 8. Ternyata tragisnya mereka tidak lagi percaya akan janji Allah dan penyertaan Allah. Jauh sebelumnya di dalam Fatsal 3 ayat 8 ini, apa janji Tuhan? Apa penyertaan Tuhan? Coba kita baca bersama-sama. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Perhatikan, Tuhan sendiri yang turun untuk melepaskan dari tangan orang-orang yang menjajah. Bukan hanya turun melepaskan, tapi Tuhan menuntun keluar dari negeri yang tidak nyaman, yang nampaknya nyaman tapi tidak membuat kenyamanan, ketentraman, sukacita yang sejati. Kemana? Ke negeri yang baik dan luas. Perhatikan, Tuhan taruh mereka, Tuhan akan bawa kepada negeri yang baik dan luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Artinya apa? Tuhan sendiri yang turun untuk melepaskan, dan Tuhan sendiri yang menuntun mereka keluar dari negeri yang tidak nyaman itu, yang tidak bebas untuk memuliakan, kepada satu negeri yang kondisinya lebih baik, lebih luas, dan berlimpah-limpah dengan berkat. Perhatikan, itu janji Tuhan. Tapi ketika dia menghadapi masalah, dan mereka panik dan takut, maka dia tidak lagi percaya akan janji Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita juga melakukan yang seperti itu. Ketika kita sakit yang tidak sembuh-sembuh, Tuhan katakan, aku akan menyembuhkan engkau. Kita lupa akan janji Tuhan. Tidak mungkin Tuhan, saya sudah divonis, saya tidak akan bisa bertahan lama. Betul? Banyak kesaksian.
Sekalipun dunia sedang memohnis, tapi tidak ada barang yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan sembuhkan, mujizat terjadi. Hari ini Tuhan akan lakukan itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan ingin apa? Tetaplah bertahan. Bertahan Bapak Ibu. Karena Tuhan sendiri yang hadir. Dan Tuhan sendiri yang akan melakukan. Tuhan yang berjuang untuk saudara dan saya. Dan Tuhan inginkan cuma hanya bertahan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kita akan perhatikan yang pertama. Sebenarnya janji dan penyertaan serta kekuatan dan keselamatan itu telah diberikan. Telah dinyatakan pada saat itu. Demikian juga janji-janji Allah, penyertaan Tuhan, kekuatan dan keselamatan itu telah dinyatakan hari ini kepada saudara dan saya. Bahwa apa? Tuhan itu akan menyelamatkan. Kembali di dalam ayat yang ke-13. Di dalam Keluaran tadi. Pasal 14. Tuhan sendiri yang berjanji. Mari hari ini kita akan pakai janji Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita mau tetap bertahan dan kita mengandalkan kepada Tuhan, kita percaya akan janji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara harus kita perhatikan. Justru di dalam keadaan yang terjepit itu. Justru dalam keadaan ketidakberdayaan, posisi yang sangat sulit yang dialami oleh mereka dalam perjalanannya. Di padang gurun menghadapi kondisi yang tidak baik itu. Mereka tidak berdaya, mereka terjepit. Dan mereka tidak mampu untuk menghadapinya. Tapi perhatikan, Tuhan itu menyertai. Mereka tidak berdaya, mereka tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi perhatikan pekerjaan Tuhan yang besar akan terlihat nyata. Ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan yang berperang untuk kamu. Tuhan yang berjuang untuk kamu. Kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Wah, luar biasa. Ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari kondisi yang seperti itu. Perhatikan. Ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang besar. Akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bagaimana untuk kita bisa tetap bertahan? Hanya Musa tadi katakan, jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Saudara mau? Untuk melihat Tuhan menyelamatkan, melepaskan engkau dari kondisi-kondisi seperti ini. Yang kita tidak mampu untuk kita hadapi. Kondisi yang terjepit. Ketidakberdayaan kita. Perhatikan, Tuhan akan melakukan dan menyelamatkan. Engkau akan melihat. Hari ini saya sangat yakin. Engkau akan melihat Tuhan sendiri yang berjuang untuk saudara. Amin. Apa saudara? Untuk kita tetap bertahan. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, umat Allah di bawah pimpinan Musa. Ayat yang ke-10, Keluaran pasal yang ke-14. Dikatakan di situ ayat yang ke-10 bagian B, ketika mereka dalam keadaan sangat ketakutan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Perhatikan. Untuk kita bisa tetap bertahan, berserulah kepada Tuhan.
Untuk apa? Untuk minta pertolongan. Ayo, sudahkah kita berseru kepada Tuhan? Ketika dalam kondisi yang seperti itu. Tapi seringkali kita tidak berseru kepada Tuhan, kita berserunya kepada orang yang kita anggap itu lebih baik, lebih berkuasa, orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang bisa memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan. Perhatikan, tidak ada di dalam dunia ini yang bisa melepaskan kita dari kondisi keterjepitan kita, ketidakberdayaan kita. Kecuali kepada Yesus. Mari kita mau belajar hari ini. Berseru kepada Tuhan. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Sudahkah kita berseru-seru kepada Tuhan? Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Coba kita perhatikan Mazmur 29 ayat yang ke-11. Mazmur 29 ayat yang ke-11. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ayat itu mengatakan Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Ada kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita mampu bertahan, sehingga kita bisa keluar mendapatkan kemenangan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita. Mari kita. Pemazmur dengan jelas katakan kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Dan Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudara mau menikmati satu kekuatan berseru kepada Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Luar biasa. Tuhan tawarkan kepada kita, Tuhan berikan jalan keluar. Berseru kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Maka Tuhan akan meluputkan engkau. Dan ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi. Mereka tidak lagi ditawan oleh pasukan daripada Firaun. Dengan tentaranya yang luar biasa, yang spesial. Ya, mereka juga tidak tenggelam di laut. Mereka tidak tersesat, jatuh di dalam bukit dan lereng, lembah. Tapi mereka bisa mengatasi dan mereka boleh melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Engkau tidak akan melihat lagi. Perhatikan, engkau tidak akan melihat lagi masalahmu. Engkau tidak akan melihat lagi penyakitmu. Engkau tidak akan melihat lagi kelemahanmu. Engkau tidak akan melihat lagi kesulitan-kesulitan yang terjadi. Yang sedang mengejar-ngejar engkau. Yang akan menawan engkau kembali. Karena apa? Tuhan yang turun tangan. Tuhan yang sudah berjuang untuk kita. Dan kita melihat mereka keluar. Mereka bisa melewati Laut Eberau dengan mujizat yang luar biasa. Saudara mau? Ayo belajarlah untuk kita berseru kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Ayat mengatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat, perhatikan, kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Hari ini di mana saudara berada, dalam kondisi apapun, perhatikan ketika kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak membatasi kaya, miskin, tua, muda, apapun jenisnya, apapun levelnya, apapun kedudukannya. Ayat mengatakan kepada setiap orang yang berseru kepadanya, Tuhan dekat.
Dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Luar biasa. Sudahkah kita setia terus berseru kepada Tuhan? Jangan ngeluh saudara, jangan ngomel dalam menghadapi kondisi yang seperti itu. Belajar untuk kita berseru kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat kita bisa bertahan. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Amin. Yang kedua, apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk kita bisa bertahan, kita harus maju. Ya, maju terus. Coba kita lihat kembali dalam Keluaran pasal yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ya, ketika mereka mengomel, ketika mereka rasa ketakutan, pikirannya lagi sudah enggak normal, enggak nalar lagi. Tuhan aja katakan apa? Katakan kepada mereka supaya mereka berangkat. Artinya apa? Maju. Jangan mundur, jangan ke kiri, jangan ke kanan, jangan nyimpang ke kanan, ke kiri. Maju terus. Hadapi dengan iman. Walaupun belum terlihat, itulah iman. Itulah yang Tuhan ingin katakan di dalam hidup saudara dan saya hari ini. Sekalipun engkau belum melihat pertolongan dari Tuhan, sekalipun engkau belum melihat dan merasakan engkau sembuh, sekalipun engkau belum merasakan bahwa ekonomimu mulai bangkit, terus dan terus maju, terus dan terus berjuang dengan iman. Sampai kau akan melihat sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Saudara mau lihat? Seringkali katakan, sampai kapan Pak saya harus mengalami yang seperti ini? Enggak sampai-sampai, enggak lolos-lolos, ya enggak sembuh-sembuh, enggak bangkit lagi ekonomiku, kondisiku tidak semakin baik. Sampai kapan? Coba kita akan melihat satu perjalanan hidup Yusuf. Ya, saudara bisa baca nanti di dalam Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Dan kita tahu sejarah dari Yusuf. Dari pasal 37, saudara akan temukan pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9, dia sedang mimpi, saudara. Ya, sedang mimpi, saudara. Apa yang terjadi di situ? Mimpi. Berkas daripada gandum itu. Ya. 11 tunduk kepada dia. Berkasnya dia tetap berdiri. Mimpi lagi yang kedua kali. Dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang. Juga tunduk dengan dia. Apa yang terjadi? Marah besar saudara-saudaranya. Kemudian apa yang terjadi? Karena benci dendamnya. Masa saya harus tunduk kepada Yusuf yang lebih muda? Tidak mungkin. Dia marah. Satu kali apa yang terjadi ketika Yusuf diperintahkan oleh orang tuanya untuk menjumpai saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan. Wah, ketepatan. Apa yang terjadi? Dia mau dibunuh. Tapi jangan dibunuh. Dijual. Pas ada orang datang. Dijual, cari budak. Wes, aman. Ya kan? Tapi laporannya kepada orang tuanya bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Orang tuanya dibujui. Nah, bukankah seringkali ketika kita berbuat dosa,
berbohong itu loh yang kita utamakan. Pasti. Dan apa yang terjadi? Peristiwanya enggak baik, enggak begitu mulus. Sampai pada akhirnya kita melihat kapan realitasnya dari mimpi itu. Berapa lama itu baru terjadi. Ya, enak-enak jadi pegawai, dikasih kekuasaan, dimasukkan penjara. Iya kan? Difitnah. Perhatikan, dia mengalami satu proses kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Saudara, kalau kita perhatikan pada umur 17, Yusuf itu dijual. Kemudian pada usia 30, Yusuf itu jadi pejabat di Mesir, diangkat jadi Mesir, pejabat. Kemudian kita melihat peristiwa yang terjadi, ada 7 kelaparan, berkat 7 tahun kelaparan. Dan pada usia 39, itu keluarganya Yusuf ya pindah di Mesir. Ya, karena di Mesir banyak sekali pada waktu itu makanan, mereka bisa hidup. Coba perhatikan dari mimpi pertama, anggap aja umur 17 sampai 39. Mereka boyongan. Berapa tahun? Kurang lebih 22 tahun. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, 20 tahun lebih itu anggap aja 20. Bukan waktu yang relatif singkat, lama kan? Baru terjadi. Tapi Yusuf terus beriman. Dia maju terus. Hari ini mungkin saudara baru mengalami berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Sudah kita angkat tangan menyerah. Iya toh? Panik. Ngomel sama Tuhan. Mari. Pelajaran hari ini Tuhan inginkan. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Berangkat mereka. Maju terus. Saudara mau maju terus? Maju. Ya, maju hadapi itu dengan iman. Walaupun itu belum terjadi, belum terlihat. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Saya belajar hal itu. Saya berdoa hampir 13 tahun. Baru saya melihat jawaban dari Tuhan. Saya harus tetap bertahan. Saya berseru kepada Tuhan dan apa yang Tuhan katakan, ayo maju terus, maju terus. Hari ini kalau saudara baru mengalami 2-3 tahun atau setahun, mari kita tetap berseru, tetap bertahan, tetap maju terus. Sehingga kau akan melihat sesuatu yang terjadi. Karena Tuhan sendiri yang melakukan, yang berjuang untuk saudara. Yang terakhir, yang ketiga, apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih? Untuk kita bisa dapat bertahan, yaitu taat. Ya, kita baca pada ayat yang ke-13. Taat. Engkau akan melihat. Kalau kita mau maju, kita mau bergerak, kita mau akan kembali dikatakan jangan takut, berdiri tetap, lihat keselamatanmu, tetaplah bertahan. Dan engkau akan melihat apa yang kau lihat hari ini. Engkau tidak akan melihat lagi untuk selama-lamanya. Kau tidak akan melihat lagi untuk selama-lamanya. Ketaatan itu dibutuhkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Kita bersandar kepada Tuhan. Karena kita mengandalkan kekuatan daripada Allah. Ayat 14 tadi katakan, Tuhan yang berjuang untuk engkau. Tuhan yang berperang untuk engkau. Kamu tidak akan lihat lagi apa yang terjadi dalam hidupmu. Kau tidak perlu berbuat apa-apa. Yang Tuhan inginkan, ketaatan kita. Amin. Mari kita akan siapkan dalam hidup kita. Biarlah kita akan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memegang
hidup kita. Dengan tangan yang kuat dia pegang. Sehingga katakan, aku tidak takut lagi. Karena Tuhan itu menyertai engkau. Saudara akan mengalami satu perbuatan besar Allah di dalam hidupmu untuk hari ini. Tetaplah bertahan. Jangan mundur. Jangan menyimpang cari jalan keluar. Tapi mari kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Kalau hari ini pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel, mereka terjepit, mereka tidak berdaya. Mungkin hari ini engkau juga terjepit, tidak berdaya menghadapi ekonomimu, menghadapi masalahmu, menghadapi tekanan dalam hidupmu, mengalami kesulitan di dalam hidupmu, mengalami satu penyakit di dalam hidupmu. Perhatikan, engkau jangan menyerah. Bertahan, bertahanlah, jangan takut, karena Tuhan akan berjuang untuk kamu. Dan kamu tidak berbuat apa-apa. Dan engkau akan melihat sebagaimana Tuhan janjikan. Hari ini yang engkau akan lihat. Apa saudara? Pasukan Firaun yang begitu istimewa, yang begitu pilihan, yang begitu luar biasa istimewanya untuk menyeret mereka kembali, untuk menahan mereka kembali ke tempat perbudakan, untuk mereka dikuasai kembali. Apa yang terjadi? Bapak Ibu saudara sekalian, pasukan yang begitu istimewa, kekuatan yang begitu besar, dan termasuk di dalamnya adalah pemimpinnya, rajanya, mati. Dan apa yang terjadi? Sesuai dengan janji Tuhan. Dalam perjalanan selanjutnya mereka tidak lihat lagi kejaran-kejaran, tekanan-tekanan Firaun dengan pasukannya. Hari ini engkau juga akan melihat satu pekerjaan Allah yang luar biasa. Engkau tidak akan melihat lagi apa yang kau hadapi, kesulitan yang engkau hadapi, yang membuat engkau panik, yang membuat engkau takut, yang membuat engkau tidak berdaya. Berserulah kepada Tuhan, maju terus dan taatlah, akan bersandar kepada Tuhan. Dan saya yakin firman Tuhan ya dan amin. Dan hari ini engkau akan mengalami satu mujizat yang luar biasa. Sebab apa? Tuhan memegang kita. Tuhan menyertai Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Perhatikan, Tuhan memberikan kemenangan. Engkau mau mengalami kemenangan? Ayo, hari ini mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memegang tanganku, Engkau yang memberikan kemenangan. Dan hari ini aku percaya kepada Engkau. Aku akan maju, aku akan taat, dan aku akan terus berseru-seru. Dan aku akan terus akan hadapi dengan iman. Walaupun aku belum melihat hari ini, tapi aku percaya satu kali aku akan melihat kemenangan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sendiri yang akan bergerak, yang akan berjuang untuk saudara dan saya. Hari ini serahkan semua permasalahan saudara kepada Tuhan. Dan mulai hari ini belajar untuk berseru. Jangan engkau melihat sampai kapan. Sebagaimana hari ini kita mengatakan, sampai kapan virus ini, pandemi ini akan selesai. Kita tidak perlu waktu sampai kapan, tapi yang kita perlu yaitu pasti Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan melepaskan kita, dan Tuhan akan membawa kita kepada satu situasi kondisi yang lebih baik lagi, yang bahagia, yang penuh dengan berkat. Amin saudara. Mari kita akan menyanyi bersama-sama. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Amin.
akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus, katakan, aku tidak takut lagi, sebab Engkau besertaku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Katakan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus, pegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan dengan iman, Yesus pegang tangan. Karena Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau menyertai aku dalam setiap keadaan, yang membuat aku kembali bergairah, dan bahkan aku boleh menerima kemenangan, sebab Engkau Allahku. Sekarang Engkau Allah yang menolongku, sebab Engkaulah batu karangku yang kuat, membuat aku tidak bimbang lagi, yang membuat aku dapat bertahan, karena Engkau menyertai aku. Glory Yesus, biar aku akan mengangkat tangan sebagai tanda aku percaya Engkau. Aku percaya Engkau akan menolong. Aku percaya Engkau menyertai kami. Aku percaya sebab Engkau Allahku. Aku percaya Engkau yang bertindak, Engkau yang berjuang untuk aku, untuk memberikan kemenangan di dalam hidup, untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan sukacita dalam hidup. Oh Yesus, mari saudaraku berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan dekat kepada engkau. Tuhan memberikan kekuatan. Perhatikan, Tuhan memberikan kekuatan saat kita di dalam keadaan kesesatan. Hari ini apa yang menjadi masalah saudara? Hari ini yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau cemas, yang membuat engkau tidak berdaya, yang membuat engkau panik. Berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, terus maju dengan imanmu, bersandar kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat hari ini kemenangan besar terjadi dalam hidup. Yang sakit disembuhkan, perekonomian yang jatuh Tuhan akan angkat,
untuk diberkati. Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Ketika engkau tidak berdaya, dan ketika engkau mengatakan, Tuhan, aku tidak ada lagi kekuatan. Hari ini terima di dalam nama Tuhan Yesus kekuatan ini. Pegang kami Tuhan. Aku percaya kepada Engkau. Dan katakan, hari ini kemenangan terjadi dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Dengan tangan kananku, Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kesembuhan. Yesus memberiku kepemulihan. Dan sekarang kita katakan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin hari ini kami boleh tetap bertahan, dan kami tidak lagi takut untuk menghadapi apapun, karena Tuhan yang menyertai aku, dan Tuhan yang berperang hati aku, Tuhan yang berjuang untuk aku. Terima kasih atas kasih, belas kasihan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini kemenangan besar telah terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang menghadapi masalah yang begitu besar. Baik itu pandemi, perekonomian, kondisi-kondisi yang semakin sulit. Tuhan, kami percaya hari ini kemenangan itu Tuhan berikan dalam hidup. Engkau angkat masalah kami. Engkau angkat wabah-wabah dari bangsa negara kami Indonesia. Dan kami tidak akan melihat lagi wabah. Dan kami tidak akan lagi melihat hal-hal yang tidak baik yang mengikat dalam hidup bangsa negara kami. Engkau berkati bangsa negara kami. Engkau akan menjadi berkat damai sejahtera terjadi bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri kabinet, demikian juga MPR, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan bahkan sampai yang terkecil sekalipun, yaitu RW dan RT. Apapun yang Tuhan berkati, lindungi. Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada mereka. Bagi seluruh bangsa negara kami Indonesia, Engkau juga menguasai kami, Engkau melindungi kami, dan kami boleh menikmati damai sejahtera, sukacita dari surga. Terima kasih TNI Polri, para pemimpin bangsa kami, para medis, tim medis, dan semua mereka yang ada di garis depan untuk menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. Kami percaya hanya Tuhan yang menyertai, dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan untuk kami boleh tetap bertahan di dalam kondisi apapun, sampai aku boleh melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Kami tidak akan melihat lagi apa yang peristiwa yang terjadi, yang mengikat di dalam kehidupan kami, yang membuat kami lemah, yang membuat kami takut dan panik dan tidak berdaya. Karena kami hari ini telah terima kekuatan, kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang saudara pun kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, pekerjaan saudara, pernikahan saudara, rumah tangga saudara, pendidikan saudara, pelayanan saudara, di mana saudara berada, dan apapun yang saudara lakukan
dibuat oleh Tuhan berhasil. Marilah kita akan terima berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi